Halo semuanya, perkenalkan saya Mia Christine, saya dari Prodi PAUD semester 5. Di sini saya akan membahas mengenai asesmen perkembangan bahasa untuk mata kuliah evaluasi perkembangan anak dengan dosen pengampu Bapak Chandra Apriansyah, MPD. Asesmen. Pengertian asesmen adalah suatu proses untuk mengetahui kemampuan seseorang terhadap suatu kompetisi berdasarkan bukti-bukti. Pada dasarnya, asesmen adalah suatu proses penelusuran bukti. Kemudian di sini ada perkembangan bahasa. Bahasa adalah segala bentuk komunikasi di mana pikiran dan perasaan manusia disimbolisasikan agar dapat menyampaikan arti kepada orang lain. Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menjalin pertemanan dan belajar banyak hal di sekitarnya. Melalui komunikasi, anak akan mampu membentuk dan membangun suatu pemahaman pengetahuan baru tentang berbagai hal. Kemudian di sini ada penelitian. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ruther, Thorpe, dan Golding, menemukan bahwa anak-anak mengalami bahasa ayah dan ibu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan, respon verbal dan non-verbal yang dilakukan dan diterima, dan melalui interaksi yang intens. Dapat dikatakan bahwa ucapan anak-anak yang berarti akan dapat mengembangkan bahasa mereka lebih cepat daripada yang lain. Kemudian ada tahapan perkembangan bahasa. Yang pertama itu tingkatan prabicara, kemudian usianya dari lahir sampai 10 bulan. Dan kemampuannya ada di sini ada perkembangan suara, perkembangan isyarat, dan yang ketiga penambahan persepsi suara. Kemudian di sini ada juga tingkatan kata-kata pertama pemunculan nama. Usia mulai dari 10 sampai dengan 13 bulan. Kemampuannya pengertian kata tunggal, menghasilkan kata tunggal, perbedaan individual dalam penggunaan kata tunggal, fungsi isyarat sebagai kata, kemudian perhatian dapat diarahkan dengan nama objek mulai dari usia 13 bulan menerima kosakata dari 17 sampai dengan 97 kata. Kemudian ada tingkatan kombinasi kata yaitu untuk usia 18 sampai dengan 24 bulan. Kemampuannya adalah penggunaan satu kata tunggal dengan arti kompleks untuk ungkapan multikata, contohnya seperti susu. Nah, kemudian penggunaan kombinasi kata untuk kalimat seperti mama kue, di sini dapat diartikan seperti sebuah permintaan. Kemudian untuk tata bahasa, di sini usianya mulai dari 20 sampai dengan 30 bulan. Untuk kemampuannya yaitu kecepatan memperoleh morfem, perkembangan bahasa yang unik pada usia ini seperti mulai menggunakan kata ganti saya, kita, dia, kamu. Kemudian ada penggunaan kalimat dalam pola dan aturan yang teratur. Nah, kemudian di sini ada indikator perkembangan bahasa. Apa sih indikator? Apa saja indikator perkembangan bahasa? Yang pertama, usia 4 bulan, yaitu reaksi terhadap suara. Kemudian usia 8 bulan, yaitu menangis dengan cara berbeda jika lapar, pipis, dan sebagainya. Kedua, membuat keributan jika tidak menyenangkan. Dan selanjutnya mengenal suara yang familiar, menggumam dengan ekspresif. Kemudian ada di usia 12 bulan yaitu mengatakan satu kata, mengatakan dada atau mama yang ekuivalen. Kemudian tertarik pada gambar buku dan memperhatikan pembicaraan. Keempat, ada 12 sampai 18 bulan, yaitu mengatakan 8 sampai 20 kata yang dapat dimengerti. Kemudian melihat orang yang sedang mengajaknya berbicara, mengatakan hai atau dadah. Kemudian mengatakan ekspresi oh, menanyakan sesuatu dengan satu kata, mengidentifikasi objek dalam buku, dan mengerti dan mengikuti perintah dalam satu langkah. Kemudian di urutan kelima, usia 18 sampai 24 bulan, memiliki kosakata sampai 100 kata termasuk nama dan mainan.
Kemudian menggunakan 2 atau 3 kalimat. Menyebutkan kata tunggal yang dibicarakan orang lain, berbicara sendiri secara ekspresif, bersiul atau mencoba menyanyi, mendengarkan irama pendek, menggunakan kata silakan atau terima kasih jika dibisikkan, menikmati menyanyi dengan lagu yang familiar. Kemudian di urutan ke-6 ada usia 2 tahun, menikmati cerita, irama, dan lagu sederhana. Menggunakan 2-3 kalimat, mengatakan nama benda, bersiul atau mencoba bernyanyi, melihat, menikmati buku, mengulangi kata. Kemudian yang ke-7, usia 3 tahun, di sini ada 75% sampai 80% sudah dapat berbicara, pembicaraannya bisa dimengerti. Kemudian berbicara dalam kalimat lengkap 3 sampai 5 kata. Kata-kata tersandung kata, susah untuk mengungkapkan, menikmati mengulang kata dan suara, mendengarkan dengan serius cerita dan buku, menyukai cerita yang familiar tanpa perubahan kata, menikmati mendengarkan cerita dan mengulang irama sederhana, menikmati bernyanyi dan mengingat nada sederhana, dapat mengatakan usianya. Jadi di usia 3 tahun ini anak sudah bisa diajak berkomunikasi. Kemudian yang ke-8, usia 4 tahun. Di sini sudah banyak perkembangan. Salah satunya belajar mengenal nama, alamat, nomor telepon jika diajarkan. Nah, di urutan ke-9 ada usia 5 tahun. Di mana bahasa mereka mulai mengerti sampai 13.000 kata, menggunakan 5-8 kata dalam kalimat. Menyukai pendapat dan alasan menggunakan kata karena. Mengerti cerita di awal, pertengahan, dan akhir, mengingat cerita dan mengulanginya. Itu salah satu perkembangan bahasa di usia 5 tahun. Kemudian di urutan ke-10 ada 6-8 tahun, di mana dapat membalas surat, berbicara dan mendengarkan kosakata dengan beberapa orang, membaca menjadi ketertarikan. Biasanya anak usia 6-8 tahun ini sudah mengerti kosakata. Kemudian penilaian perkembangan bahasa, yaitu ada daftar nama, class list log. Yang kedua jurnal refleksi, yang ketiga catatan anekdot, yang keempat checklist, yang kelima perhitungan frekuensi. Kemudian ada wawancara atau interview, pencatatan waktu, skala penilaian hasil karya, teknologi, laporan kekerasan anak-anak, dan program asesmen. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.